Oke, terima kasih Mas Agus atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai untuk materi TikTok pada pagi hari ini. Saya angkat materi yang sederhana aja dan sebelumnya apa yang ingin saya sampaikan ini eh, berdasarkan pengalaman pribadi dan coba saya share ke teman-teman. Semoga aja teman-teman bisa ngikutin atau bahkan tertarik buat coba juga. Oke, jadi judul TikTok pada pagi hari ini dari hobi menjadi cuan. Tips sukses FYP di TikTok. Oke, sebelum kita bahas putar FYP, saya akan bahas sejarah TikTok terlebih dahulu. Oke, TikTok ini kita tahu awal kemunculan di tahun 2016. Aplikasi ini berasal dari China dan sekarang mendunia. Karena dari yang saya cari di Google, sekarang TikTok itu menduduki posisi ketiga dari aplikasi yang ramai dipakai oleh seluruh pengguna medsos. Oke, untuk awal perilisan, jadi TikTok itu sebelumnya bernama Douyin. Dikenalkan oleh Zhang Yimin, pria asal Tiongkok yang merupakan juga lulusan software engineer dari salah satu universitas di Cina bernama Universitas Nankai. Oke, selanjutnya, Yimin ini sebagai pencipta TikTok sebelumnya sudah membangun sebuah perusahaan teknologi bernama ByteDance pada Maret 2012. Selanjutnya, ByteDance ini berinovasi merilis aplikasi bernama Douyin atau awal mula aplikasi TikTok ini muncul di tahun 2016. Oke. Sampai sekarang TikTok itu di bawah perusahaan teknologi raksasa dari negeri Cina, yaitu ya ini ByteDance. Oke, setelah kita bahas sejarah, kita langsung aja masuk ke materi sesungguhnya. Oke, jadi yang mau saya bahas pada pagi hari ini yakni algoritma TikTok sendiri ya. Untuk membuat video atau konten itu viral atau FYP di TikTok sebetulnya menurut pengalaman pribadi, saya sudah main TikTok sebenarnya sudah lama dari tahun lalu. Cuman rutin upload konten itu mulai dari Januari sampai sekarang. Dan menurut saya konten-konten yang ada di TikTok itu tidak perlu terlalu mendetail gitu secara editan itu tidak perlu terlalu sulit-sulit lah, simpel-simpel aja bikin videonya. Tapi yang terpenting terutama adalah gimana caranya kita bisa bikin konten yang sesuai dengan audiens kita atau sesuai dengan kebutuhan audiens kita. Oke, kalau kita lihat ya perbedaan antara Instagram dan TikTok. Instagram itu kontennya ada di dalamnya, serta tren dan waktu posting yang tepat. Sedangkan untuk TikTok, kita bisa lihat tren berputar atau bergeser dengan cepat, sehingga untuk kita sebagai content creator harus selalu melihat perubahan tren tersebut. Gitu. Dan algoritma TikTok itu bekerja berdasarkan minat dan ketertarikan audiensnya. Jadi semisal kita sebagai bisa dibilang food vlogger, yaitu nanti kita harus membuat sebuah konten yang memang khususnya untuk makanan gitu. Apapun itu makanan, misal review
atau kita berkunjung ke suatu warung yang sedang viral di suatu kota, dan sebagainya. Oke. Nah, lantas bagaimana cara FYP? Oke, yang pertama, ini buat teman-teman yang mau mencoba ya peruntungan di TikTok. Mungkin teman-teman udah lama main TikTok, cuman bisa untuk scrolling, cari-cari video lucu, cari-cari video komedi, atau ya sekedarnya aja untuk ngilangin penat ya. Nah, kalau teman-teman minat buat menjadi content creator di TikTok, hal yang pertama teman-teman perlu lakuin adalah tentukan niche akun TikTok teman-teman. Niche itu apa? Niche itu ya tadi, misalkan saya fokusnya di otomotif, atau teman-teman bisa bahas khusus tentang olahraga, jualan apa, jualan baju, jualan sepatu, jualan make up, skincare. Bisa juga teman-teman khususin konten teman-teman itu tentang edukasi, misal edukasi tentang teknologi, edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang tips-tips lari semisal. Nah, ataupun vlog makanan dan skincare. Kemudian kedua, teman-teman perlu pelajari minat audiens kita masing-masing. Dan buat saran ke teman-teman, kalau semisal teman-teman ingin fokus menjadi content creator, jangan pernah upload video karena hanya kepingin upload. Gitu. Jadi teman-teman harus menyiapkan sebuah konten yang memang dibutuhin nih sama audiens atau dibutuhin sama followers kita. Dan yang ketiga, pelajari algoritma TikTok. Nah, ini biasanya terlewat ya. Jadi kita mau upload video kapan itu terserah biasanya di awal-awal ya. Mau upload video itu kayak apa juga terserah kita gitu. Jadi kita belum mempelajari gimana sih TikTok itu mengerti konten kita itu bakal seperti apa. Yang pertama kita perlu pelajari namanya jam upload, caption, kualitas video, dan pastinya konsisten upload video setiap harinya. Oke, kita bahas selanjutnya. Misalnya, oke, saya akan bahas gimana cara FYP TikTok berdasarkan pengalaman sendiri ya. Nah, dari captionnya, teman-teman, caption itu sangat penting karena apa? Jadi, setelah saya analisis ya TikTok itu, ketika kita bikin konten tentang motor atau tentang ganti oli gitu. Nah, caption-nya itu juga harus tetap relate gitu sama videonya. Karena di TikTok itu bakal membaca apa yang kita upload di video dan apa yang tertulis di caption gitu. Dan itu bakal mempengaruhi video kita bakal FYP atau tidak. Nah, kemudian hashtag nih. Biasanya emang hashtag ini kan adalah kumpulan-kumpulan video dari yang populer atau viral ya. Nah, sekarang jadi TikTok itu tidak perlu pakai hashtag yang terlalu banyak. Cukup 1 hingga 4 hashtag ya. Misal ya, sini ada for you atau for your page ataupun beranda. Dan satu lagi bisa ditambahin hashtag sesuai dengan video yang kalian upload gitu. Kemudian audio, teman-teman bisa lihat sendiri ya di TikTok itu perubahan tren sangat cepat ya. Kalau sekarang tuh lagi tren yang lagi ini ya, tren lagi sholat nih setelah masjid terus langsung ganti scene ke mobil gitu. Soalnya itu apa namanya saya lupa. Nah, itu bisa teman-teman gunain dan teman-teman bisa bikin konten sendiri gitu, eee, nggak perlu ngikutin apa yang udah orang upload, tapi teman-teman bisa adaptasiin dengan kondisi teman-teman sendiri. Nah, upload di jam yang tepat. Jadi setiap hari itu, upload video tidak pada jam yang sama. Senin hingga Minggu itu punya jam-jam tertentu orang main HP atau orang buka TikTok ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh, jadi ini gambaran ya, gambaran salah satu akun saya di sini. Kita perlu pertama tentukan niche akun TikTok kita ya.
Nah, saya sendiri ini fokusnya di otomotif ya, seputar otomotif, entah ganti oli atau apa, saran teman-teman yang punya motor matic itu harus kayak gimana gitu. Misal ban, kita bisa kasih saran tentang ganti olinya itu seperti apa, ganti oli, setiap berapa bulan sekali, terus pakai bensinnya itu yang jenis apa, dan lain-lain. Nah, niche TikTok ini bakal berfungsi atau bakal berpengaruh kepada konten-konten kita. Jadi, misal teman-teman itu udah fokus, di otomotif, tahu-tahu teman-teman ini bahas tentang makanan gitu. Itu kan nggak relate sama sekali ya. Nah, itu bakal sulit gitu dan bakal menghancurkan si algoritma TikTok kita, gitu teman-teman. Nah, yang di bawah ini ada nama username. Username ini fungsinya, ya kita buat username yang mudah diingat sama audiens kita. Saya kasih di sini ada namanya @ngapbowo. Nah, jadi kalau semisal teman-teman itu sering kenapa ya dipanggil Bowo ya itu soalnya buat branding nama sih, buat branding nama di TikTok gitu. Jadi kalau semisal ada salah satu, udah banyak gitu, kan lebih manggil namanya Bowo Bang Yafi gitu ya, karena saya pengen ngedepanin branding nama si Bowonya ini gitu. Nah, kemudian teman-teman ini niat main TikTok untuk apa gitu, pertama. Jadi jenis-jenis akun TikTok itu ada banyak ya. Ada yang memang pengennya itu untuk bener-bener jualan, ada yang untuk personal branding, ada yang bikin konten itu untuk edukasi. Jadi ya udah, mereka nggak ngincer untuk penghasilan, tapi mereka itu untuk edukasi ya, untuk konten yang bermanfaat bagi, eee, followers-nya gitu, atau hanya scrolling. Jadi ini, bergantung pada teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini saya coba bahas detail ya, jadwal, kapan kita bisa upload video TikTok ya, setiap harinya. Ini adalah salah satu contoh jadwal prime time TikTok yang saya ikutin ya selama ini. Jadi Senin ya, Senin itu adalah hari hari awal, di suatu week ya, suatu minggu. Jadi hari Senin itu hari-hari ini jadwal padat ya. Nah, kita itu bisa upload TikTok itu, upload video konten di rentang jam 12.00 hingga jam 13.00. Itu, udah saya lakuin udah ada 2 bulan ya. Karena benar-benar ya Senin itu memang hari-hari orang sibuk ya, hari orang kerja. Nah, kita tuh bisa upload jam 12.00 hingga jam 13.00. Nah, kemudian di hari Selasa nih, di hari Selasa kita bisa upload sore, malam, hari Rabu jam 11.00, jam 8.00, jam 9.00. Nah, sebetulnya ini udah banyak ya, saran-saran jam yang bisa kita upload. Cuman untuk awal-awal ya bisa teman-teman, eee, planning untuk konten itu setidaknya sehari itu satu konten. Untuk apa? Untuk membantu algoritma TikTok itu, eee, ngenotis konten-konten yang sudah kita upload, gitu. Nah, kenapa juga saya sarankan untuk satu video per hari, karena kalau kita lihat ya di luar sana, teman-teman yang udah fokus gitu jadi konten kreator, itu biasanya bisa sehari itu bisa 3, 2 gitu, atau minimal satu gitu. Kenapa untuk awal-awal itu satu? Karena kita juga perlu perhatiin namanya kualitas video. Kita perlu bikin konten yang original gitu, asli buatan kita sendiri. Nah, kemudian audio. Nah, gimana cara ngelihat audio yang lagi tren? Kita lihat aja konten yang sedang, apa namanya, sedang masuk FYP kita ya. Kalau itu udah berulang-ulang gitu, si audionya dipakai sama orang, itu tuh berarti si audionya tuh lagi ngetren. Dan yang terakhir ya upload di jam yang tepat. Nah, untuk di hari Minggu, Minggu ini kan hari libur ya. Hari Minggu ini sebenarnya hari gimana kita bisa upload 3 video lah. Bisa kita upload di pagi hari setelah subuh, terus siang, dan yang terakhir malam. Nah, di hari Minggu ini hari-hari yang bisa kita upload konten yang banyak. Nah, oke, saya coba jelasin ya.
kenapa sebuah konten itu bisa FYP atau tidak ya. Nah, ini anything all about algoritma. Oke, di salah satu gambar ini ya, di TikTok algoritma. Jadi ketika video itu dipublish, nah di TikTok itu bakal bakal kasih video kita itu sekitar 100 hingga 200 orang. Pertama itu 200 itu ketika pertama kali upload. Nah, kemudian si TikTok itu bakal ngelihat performance dari video kita. Yang pertama, overall watch time ya. Jadi contoh, semisal kita bikin video yang durasinya 10 detik. Nah, TikTok tuh bakal ngeliat berapa lama si audiens itu nonton. Semisal 1 hingga 3 detik, itu si audiensnya bakal apa ya, nggak tertarik gitu. Nah, berbeda halnya ketika video kita tuh ditonton hingga habis. Nah, itu bakal ada, apa namanya, video kita itu kemungkinan bakal FYP. Nah, yang kedua nah, kedua itu si TikTok bakal lihat waktu bakal di-compare dari panjang videonya. Dan yang ketiga, dari like-nya atau dari komentar juga bisa dilihat dan share-nya. Nah, biasanya, jadi ketika ada nih, saya udah dengar teman salah satu organisasi yang mereka itu nggak cuma satu orang gitu, yang fokus di satu akun TikTok. Jadi mereka itu ada 1 hingga 4 orang. Jadi ketika si organisasi itu upload video, nah 1 jam setelah upload video, itu teman-teman yang ada di tim itu coba bantu video itu gimana bisa FYP dengan cara like, komen gitu, atau share ke teman-teman yang lainnya. Dan itu bakal mancing yang namanya si algoritma TikTok-nya kan, gitu. Nah, ketika dari, beberapa indikator ini, ketika berhasil dan si TikTok tuh ngelihat namanya good performance, si TikTok tuh bakal ngasih lagi ke, pengguna-pengguna TikTok lainnya. Nah, berbanding terbalik ketika konten kita itu nggak menarik ya, bisa dibilang gitu, dan bakal di-tap sama si TikTok bad performance dan bakal stuck segitu-gitu aja. Atau teman-teman udah pernah nyoba ya, di TikTok itu kalau, namanya si kontennya itu nggak viral ya, biasanya itu bakal nyentuh di angka 200-an. Ya itu, karena si TikTok itu bakal ngasih 200 orang pertama dan ini si TikTok tuh bakal ngelakuin namanya ya ini, si algoritmanya, lihat performance-nya, jika bagus ya bakal dinaikin lagi bakal dikasih ke orang-orang lainnya. Kalau jelek ya udah bakal stuck segitu. Oke, selanjutnya, nah, eee, jadi setelah saya main di TikTok itu di bulan Maret hingga sekarang, terus saya gabung namanya TikTok Affiliate. Nah, sebetulnya TikTok Affiliate itu ada syaratnya. Syaratnya ada 1.000 minimal ya, minimal 1.000 followers. Nah, itu yang namanya cari followers itu susah gampang ya. Tapi kalau misalkan kita udah niatin ya sebenarnya mudah aja untuk 1.000 followers. Tapi di TikTok kali ini saya coba kasih, eee, trik ya, satu trik yang gimana caranya kita bisa affiliate di TikTok tanpa harus punya, followers 1.000 gitu. Oke. Nah, ini, contoh yang sudah saya lakuin di TikTok. Nah, kalau sebetulnya ini mohon maaf ya, buat ini aja, buat contoh. Sebetulnya di luar sana banyak yang jauh lebih berhasil, tapi yang namanya proses ya, proses itu perlu dilalui dan proses itu ya yakin aja lah sama namanya proses. Nggak ada yang tiba-tiba langsung berapa puluh juta gitu kan, mungkin. Nah, ini saya coba kasih lihat teman-teman, gimana caranya
produk kita ini bisa dilihat nih, ada 7.223 orang yang melihat produk kita dan ngeklik si produknya 632 orang. Kalau kita lihat sebelumnya, sebelum barang ini laku ya, produk yang saya jual laku. Oke, maaf. Oke, bisa dilihat ya. Sewaktu produk dilihat itu ada cuman 1.193 orang yang melihat dan itu belum ada yang beli. Nah, sebetulnya ini udah salah satu contoh video kita itu udah FYP gitu. Sudah menjangkau banyak orang. Dan ketika sudah berjalan di bulan Juni, nah di bulan Juni dia mulai menghasilkan dan mulai banyak yang sebelumnya itu cuma ngelihat-ngelihat si produknya dan di bulan Juni itu sudah mulai si audiens kita itu udah mulai tertarik nih, produk ini apa ya gitu. Apa sih yang si Bo jelasin gitu. Oke, buat teman-teman yang mau coba ikutin cara saya, nah pertama itu teman-teman perlu masuk ke namanya websitenya seller TikTok gitu. Itu kita ketik aja di Google bakal keluar. Nah, bakal tampil seperti ini. Dan yang kedua, teman-teman perlu perlu rubah jenis akun menjadi komersial. Buat apa? Biar bisa nge-live ya. Live itu untuk ngejualin produk kita gitu. Dan yang ketiga, nanti teman-teman perlu download juga namanya seller TikTok di App Store juga ada atau di Play Store juga ada dan login ya menggunakan akun yang sudah didaftarin di website seller TikTok. Nah, setelah login, nah teman-teman perlu tautin si akun TikToknya. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa datang aja ke apa namanya ke IT support lah gitu. Soalnya itu agak lumayan jelimet karena waktu itu saya awalnya itu ngeliatin juga orang yang udah berhasil. Terus si konten kreator ini ngebikin video singkat. Itu pun saya ulang berkali-kali supaya bisa berhasil. Jadi buat teman-teman yang minat nanti bisa datang aja temuin saya di IT support, saya bantu. Oke, ini adalah contoh-contoh konten yang sudah saya buat. Ya secara view bisa dibilang ya masuk FYP gitu. Yang pertamanya ada video. Jadi di sini saya bahas video pertama, ada 4 video. Video pertama itu saya bahas, jadi ada salah satu content creator itu nurunin si stoknya, stok depannya. Nah, kemudian di TikTok itu kan ada namanya fitur stitch ya, stitch video. Jadi misalnya saya bikin video, terus Mas Agus itu nge-replay video yang saya bikin dengan yang ngomentarin gitu atau ngasih saran atau ngasih kritik. Nah, di video pertama itu kayak gitu, saya kasih saran dan kasih kritik buat gimana caranya secara tampilan itu motor tetap bagus, tapi secara fungsi tetap dapat. Karena banyak di luar sana motor itu dibikin si shock-nya turun ya, atau si shock-nya itu diturunin sebanyak di luar apa ya, di luar batas normal gitu. Nah, akhirnya salah satu konten kreator yang saya bilang tadi itu kecelakaan karena mengabaikan fungsinya tadi. Nah, karena saya kasih saran, sini banyak teman-teman yang teredukasi gimana caranya si motor tetap secara logik bagus, tapi fungsi tetap dapat. Nah, yang kalau konten yang ini sebenarnya ya buat konten lucu-lucuan aja gitu. Ternyata banyak yang ngeliat ke audiens saya itu. Nah, kalau yang konten yang ketiga, nah ini salah satu produk yang saya jualin itu top lamp ya atau lampu belakang dari motor Vario. Terus saya kasih komen di sini. Kenapa saya kasih komen di sini? Saya kasih tulisan top lamp XS Vario 150 atau 125. Ternyata itu tuh mempengaruhi yang namanya si TikTok itu. TikTok tuh bakal ngebaca video ini tuh tentang lagi ngebahas apa sih gitu. Nah,
selain saya kasih tulisan si nama produknya di video kita, eee, itu saya kasih juga di caption biar tetap relate gitu. Nah, saya kasih tulisan di sini ya, statement gitu, "Murah meriah aja dana pelajar." Nah, ini juga, isi konten juga sama, tentang lampu belakang, video keempat, dan cukup ramai, ini ada 5.957 viewers. Oke. Nah, eee, uniknya TikTok itu ya, di awal pemaparan saya udah bilang ya, TikTok itu unik sebenarnya. Kita tuh nggak perlu terlalu effort bikin video yang rumit, tapi kita tuh perlu mikirin simpel aja videonya dan gimana caranya si audiens itu ke-trigger gitu, ke-trigger dan nge-like video kita. Nah, ini kan saya kasih caption di sini, video kelima, "Pusing mikirin mantan," salah kan, nggak mikirin mantan, tapi pusing modif nggak ada habisnya, gitu. Karena kan ya buat teman-teman di sini, terutama cowok ya, yang namanya ngerubah part-part motor itu memang nggak ada habisnya, bisa aja ban gitu, bisa aja rem, shock breaker, lampu, macam-macam lah banyak lagi, tuh. Nah, video ke-6 ini, saya sama ya, seperti video yang ketiga, video yang kedua ya tadi ya. Video kedua, nah ini, saya coba bikin video yang saya rasa itu ya, saya rasa, sering terjadi gitu, sering terjadi kepada semua orang. Nah, ini contohnya aja ya, dan lumayan gitu. Nah, yang video ketujuh, ini saya juga jualin barang ya. Secara konsep itu sama. Jadi kita perlu kasih caption di videonya dan caption juga di bagian bawahnya, di bagian bawah. Nah, kalau semisal konten kita itu FYP ya, jadi di pencarian ini, pencarian atas itu bakal muncul, apa namanya, nama atau pencarian yang sesuai dengan video yang kita upload, gitu teman-teman. Coba saya lihat di bagian ini ya. Nah, video yang pertama, ini, ini bukan settingan saya nih bagian atas, tapi ini dari TikTok-nya sendiri. TikTok ini bakal ngecap si video pertama ini, bakal ngecap bahas tentang motor Vario, gitu. Karena saya di video ini berulang kali ngomong Vario 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 gitu. Saya mention tentang Vario. Si TikTok tuh, nge-notice, Tibo ini lagi bahas apa. Nah, kalau video yang terakhir, video ke-8, ini view-nya ya lumayan sih, 10.000. Jadi di sini, ada komentar kan, "Bro, kalau sen biru ganggu nggak sih?" Nah, itu kan sebetulnya komentar itu, bakal ngenimbulin yang namanya, apa namanya, keributan gitu kan, keributan. Jadi di komentar tersebut banyak yang nge-reply, "Ya nggak boleh lah Bro, itu kan sen harus kuning." Nah, gitu. Ya kita sebagai konten kreatornya, ya coba mengedukasi dengan membuat sebuah video gitu. Nah, ini contohnya. Saya kasih caption, "Ganggu Bro, sen itu wajib kuning." Tuh. Dan ya karena relate gitu, karena relate, sama banyak orang, baik di sini banyak yang komen nih, udah 20 orang dan like-nya juga lumayan, gitu. Oke, mungkin untuk, pemaparan konten atau gimana caranya biar bisa FYP di TikTok, buat teman-teman mungkin yang struggle ya, view-nya stuck di 200, 300, nanti kita bisa ngobrol di luar laptop ini. Oke, yang mungkin yang mau follow boleh, ID-nya @ngapbowo. Kenapa ngap? Karena, eee, jadi kalau di motor itu, kalau motor matic biasanya ada istilah namanya ngabers. Ngap itu ya singkatan, ngap siapa, ngap ngabo, ngap siapa gitu. Oke, terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya serahkan kembali ke Mas Teguh.